Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Mila Francisca, ada Aulia Sebeni, ada Delima Amelinta BR Sembiring, dan ada juga William Joshua Sinaga. Dalam video kali ini kami akan membahas mengenai pendidikan kewarganegaraan di era disrupsi. Dapat diketahui bahwa dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang terus mengalami dinamika terutama di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi digital yang sangat pesat, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional memiliki sebuah peran yang sangat penting, tidak hanya sebagai norma fundamental tetapi juga sebagai panduan aplikatif dalam membentuk karakter serta perilaku masyarakat Indonesia yang kini menghadapi tantangan berupa potensi krisis identitas, disorientasi kebangsaan, dan degradasi moral akibat derasnya pengaruh informasi digital yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai leluhur bangsa, sehingga diperlukan upaya serius untuk menanamkan sebuah nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan kewarganegaraan yang adaptif, kreatif, dan berbasis teknologi agar sebuah wawasan kebangsaan tetap hidup dan mampu membentuk karakter bangsa yang tangguh, berdaya saing, dan tetap berakar pada jati diri nasional. Pembahasan dalam video ini dapat memberikan sebuah kontribusi nyata dalam membentuk kepribadian bangsa yang berdaulat dan berlandasan nilai-nilai leluhur bangsa. Adapun 5 poin yang akan dibahas dalam video kali ini yaitu meliputi yang pertama ada memastikan perlindungan hak asasi manusia, pendidikan kewarganegaraan di tengah perubahan sosial dan teknologi, dan yang kedua ada mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan kepada generasi muda, yang ketiga ada tantangan pendidikan kewarganegaraan dalam era digital dan media sosial, yang keempat ada revitalisasi pendidikan kewarganegaraan untuk menghadapi sebuah tantangan kontemporer, dan yang terakhir yaitu 5 ada solusi inovasi dalam membentuk pengajaran. Ingin tahu lebih lanjut, mari saksikan video selanjutnya. Memastikan perlindungan hak asasi manusia, pendidikan kewarganegaraan di tengah perubahan sosial dan teknologi. Di era digital yang dinamis, perlindungan hak asasi manusia tidak hanya menjadi kewajiban suatu negara, tetapi juga membutuhkan dorongan internalisasi pendidikan kewarganegaraan untuk menghadapi tantangan-tantangan digitalisasi saat ini, seperti cyberbullying, perundungan, dan disinformasi yang dapat memperumit upaya penghormatan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan harus berperan sebagai medium strategis untuk membangun kesadaran kritis dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia secara eksplisit dan implisit. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan global citizenship yang menekankan keadilan sosial dan empati kemanusiaan. Sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa negara berkewajiban untuk melindungi hak asasi manusia melalui sektor pendidikan, guna membentuk warga negara yang berintegritas, berani, aktif, dan aktif menciptakan kehidupan inklusif di tengah kompleksitas perubahan zaman.
Baik, di sini saya akan membahas bagaimana sih cara mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan kepada generasi muda. Mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan kepada generasi muda di era globalisasi dan teknologi yang semakin maju merupakan sebuah hal yang sangat penting dan mendesak karena generasi sekarang hidup dalam dunia yang berubah-ubah dan telah dipenuhi dengan berbagai pengaruh dari dalam dan luar negeri, seperti ideologi asing yang masuk lewat media sosial dan internet. Maka, pendidikan kewarganegaraan tidak boleh lagi hanya berupa hafalan materi seperti pelajaran biasa, tetapi harus menjadi proses pembentukan karakter bangsa melalui penanaman nilai-nilai seperti cinta tanah air, demokrasi, toleransi, keadilan sosial, dan semangat gotong royong yang telah ditanamkan dalam pikiran, perasaan, dan tindakan siswa secara terus-menerus agar mereka tidak hanya tahu secara teori, tetapi juga bisa menunjukkan sikap dan tindakan baik dalam kehidupan nyata seperti ikut kerja bakti, menghormati perbedaan agama dan suku, serta mematuhi aturan di sekolah maupun di masyarakat. Hal ini sesuai dengan pandangan Thomas Liskona yang mengatakan bahwa pendidikan karakter harus dimulai dengan mengenal nilai baik, lalu menyukai dan merasakan nilai itu, dan akhirnya melakukan sebuah tindakan nyata berdasarkan nilai-nilai tersebut. Misalnya, siswa diajak berdiskusi tentang pentingnya jujur, lalu dia diberi tugas kelompok yang melatih kejujuran seperti tidak mencontek dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Selain itu, secara hukum juga ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 bahwa pendidikan karakter merupakan bagian penting dari pendidikan nasional, dan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dijelaskan bahwa perguruan tinggi harus membentuk mahasiswa yang beriman, bertakwa, dan memiliki akhlak mulia serta bertanggung jawab sebagai warga negara. Jadi, pendidikan kewarganegaraan harus diajarkan di semua jenjang pendidikan termasuk di kampus, supaya semua orang muda di Indonesia punya identitas nasional yang kuat dan siap jadi pemimpin masa depan. Maka dari itu, pengajaran kewarganegaraan harus dirancang semenarik mungkin dan sesuai dengan dunia anak muda sekarang. Misalnya, yang pertama ada experiential learning, yaitu lewat belajar dari pengalaman nyata, dan yang kedua ada project basis learning, yaitu membuat project bersama seperti kampanye digital tentang anti perundangan. Kenapa harus dirancang semenarik mungkin seperti yang saya katakan? Karena supaya mereka tidak hanya mendengar atau membaca, tetapi juga merasakan dan mengalami nilai-nilai itu secara langsung dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terbentuklah anak-anak muda Indonesia yang cinta negaranya, paham teknologi, tapi tetap sopan, jujur, dan peduli dengan sesama. Membahas tentang tantangan pendidikan kewarganegaraan dalam era digital dan media sosial, di mana tantangan pendidikan kewarganegaraan dalam era digital dan media sosial sangat kompleks dan dinamis. Seperti yang pertama, yaitu ada penyebaran informasi palsu dan disinformasi, di mana media sosial memungkinkan penyebaran hoaks dan propaganda dengan sangat cepat. Hal ini dapat mempengaruhi pemahaman warga negara, terutama dalam generasi muda, terhadap nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, dan kebenaran. Yang kedua ada polarisasi dan ekstremisme digital, di mana algoritma media sosial sering memperkuat bias pengguna dan menciptakan echo chamber yang bisa mendorong polarisasi dan memperkuat ekstremisme ideologis atau kesektarian. Dan ada yang ketiga, yaitu menurunnya partisipasi politik yang substansial, di mana meskipun media sosial membuka ruang partisipasi, banyak warga hanya melakukan aktivisme instan tanpa dampak nyata, seperti menyukai atau membagikan konten politik tanpa pemahaman mendalam. Itu dapat mengubah keterlibatan dangkal menjadi partisipasi aktif dan kritis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir ada identitas dan nasionalisme di era globalisasi, di mana media sosial sering mempertemukan
budaya global yang bisa menggeser identitas kebangsaan dan dapat menanamkan rasa kebangsaan dan identitas nasional yang kuat tanpa bersifat eksklusif atau convistik. Baik, materi selanjutnya di sini saya akan membahas tentang revitalisasi PPKN untuk menghadapi tantangan kontemporer. Poin yang pertama adalah rekonstruksi konseptual dan reformulasi pedagogis. Poin pertama ini cukup menarik karena di sini untuk merevitalisasi PKN kita membutuhkan guru-guru yang memiliki pemahaman pedagogis yang tidak hanya memberi materi, tidak hanya kepada siswa, tetapi guru bisa membangkitkan siswa untuk lebih kritis lagi di kehidupan PPKN supaya mereka lebih mencintai PPKN. Terus yang kedua tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Ini adalah tentang Undang-Undang Pendidikan Nasional. Di sini kita juga lebih memperhatikan Undang-Undang Nasional ini apakah sudah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, dan baru-baru ini kita mendengar tentang kabar Undang-Undang Sidiknas ya, Satuan Pendidikan Nasional yang lebih mengutamakan kreativitas anak dan kritis pada siswa-siswa. Terus yang terakhir ada revitalisasi pendidikan kewarganegaraan. Ketika rekonstruksi sudah terjalankan dan undang-undang sudah terjalankan, maka pendidikan kewarganegaraan bukan suatu hal yang membosankan lagi, tetapi menjadikan hal yang lebih asik untuk dibahas karena menjadi siswa itu akan outputnya menjadi good citizen. Selanjutnya di sini ada solusi yaitu inovasi kewarganegaraan dalam metode pengajaran. Yang pertama mampu menjangkau dimensi afektif dan praksis. Di sini kita jangan hanya memikirkan ilmu dan ilmu. Kita harus lebih memikirkan kepada afektifnya, apa perasaan siswa, bagaimana siswa bisa memahami setiap materi yang dilontarkan dalam PPKN. Terus yang kedua pemanfaatan teknologi mutakhir seperti virtual reality. Kita jangan selalu mengajar dengan spidol, mengajar dengan papan tulis, tapi kalau bisa dan memungkinkan kita kolaborasi dengan teknologi-teknologi yang mumpuni yang ada. Selanjutnya kampanye digital berbasis nilai-nilai Pancasila di platform media sosial. Kami berharap bahwa di platform media sosial bukan hanya anak-anak muda yang gak jelas terus joget-joget dan lain macamnya. Kita berharap bahwa nanti platform ini nilai-nilai Pancasila dikembangkan seperti kampanye digital yang ada sekarang, misalnya nilai P5. Jadi kami berharap platform media sosial bisa menguatkan nilai karakteristik Pancasila yang menjadikan anak-anak bangsa menjadi good citizen. Terima kasih.